Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 29. Mulai kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya untuk menegaskan supaya mereka tidak takut pergi kemanapun juga, bersaksi, memberitakan Injil Kristus di tengah segala situasi. Yesus berkata, lihatlah burung pipit. Hal yang sama, yang kurang lebih sama, saudara-saudara, diucapkan oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 6 pada ayat-ayat itu tentang kekhawatiran. Yesus berkata, jangan kamu khawatir, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan makanan di dalam lumbung, tetapi mereka dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Di sini Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Harga yang sangat murah, harga yang sangat murah. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu yang di sorga. Semurah-murahnya burung pipit, kata Alkitab, saudara-saudara, saking murahnya dijual 2 ekor seduit. Tetapi seekor pun tidak jatuh ke bumi kalau tidak dikehendaki oleh Bapa di sorga. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, dihitung oleh Tuhan. Saudara-saudara, kira-kira siapa orang yang paling mengasihi kita? Atau kira-kira siapa sih orang yang paling kita kasihi? Secara jujur, apakah kita pernah mau tahu dengan jumlah rambut di kepalanya? Sekalipun orang itu orang yang paling kita kasihi, mungkin orang tua kita atau mungkin anak kita, saudara-saudara yang paling kita kasihi. Apakah kita peduli 1-2 helai rambutnya jatuh dan lain sebagainya, saudara-saudara? Kalau sudah terlalu banyak mungkin yang rontok, yang jatuh rambutnya, paling kita beliin sampo yang bagus. Tetapi berapa yang rontok, berapa yang tersisa rambutnya, apakah kita pernah hitung semuanya? Tidak ada. Tidak ada yang pernah melakukan hal yang demikian. Tetapi Bapa kita yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia memperdulikan sampai hal yang paling remeh-temeh sekalipun dalam hidup kita. Sampai hal yang paling sepele sekalipun dalam hidup kita, kita diperdulikan oleh Tuhan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita syukuri hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Seringkali kalau bicara tentang mujizat yang begitu besar, baru kita terpesona terhadap Tuhan, baru kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi mari kita sadari saudara-saudara, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik saudara-saudara dalam hidup kita, bukankah selalu ada mujizat dalam hidup kita? Nafas yang masih bebas kita hirup sampai saat ini, detak jantung kita, saudara-saudara, yang secara luar biasa memompahkan aliran-aliran darah ke seluruh tubuh kita, saudara-saudara. Mata kita yang bisa melihat, penciuman kita, perasa kita yang masih berfungsi dengan baik. Semua itu anugerah Tuhan dan diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, melengkapi kebahagiaan hidup kita. Saudara-saudara, selalu ada hal yang untuk kita syukuri dalam hidup kita. Janji Tuhan, Dia memelihara kita sampai kepada hal-hal yang paling kecil, sampai kepada hal-hal yang paling sederhana, sampai kepada hal-hal yang paling sepele sekalipun, yang orang lain mungkin tidak menganggap hal itu, tetapi Tuhan mempedulikannya.
Saudara-saudara, biarlah senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia memperhatikan, Dia memperdulikan kehidupan saya dan saudara setiap waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu atas keberadaan kami sampai saat ini. Tuhan, seringkali kami mengabaikan segala berkat-berkat yang kami nikmati dalam hidup kami. Seringkali kami menganggap biasa saja atas segala kesehatan kami, atas segala tubuh kami yang baik, Tuhan. Lupa kami bersyukur, lupa kami Tuhan bahwa semua itu adalah anugerah-Mu. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau memelihara kami, Engkau memperhatikan, memperdulikan kami lebih dari siapapun juga yang ada di dalam dunia ini. Engkau memperhatikan kami lebih dari kami memperhatikan orang-orang yang tersayang, orang-orang terkasih dalam hidup kami. Engkau memperhatikan kami lebih daripada orang-orang yang begitu mengasihi, menghormati kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan kami percaya firman-Mu bukan hanya sebatas retorika, tapi firman-Mu adalah sebuah kenyataan yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan rekaman renungan firman Tuhan ini. Tuhan, jamah kami senantiasa untuk tahu bersyukur kepadamu, untuk percaya akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun aktivitas yang akan kami kerjakan, kami mohon tuntunan, kami mohon berkat dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Immanuel, saudara.